Apa itu mosi tidak percaya? Akhir-akhir ini kita sering mendengar ungkapan mosi tidak percaya. Ada yang berbentuk tulisan, ada juga yang memasang pada foto profil akun sosmednya masing-masing. Lantas, apa itu mosi tidak percaya? Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin istilah seperti ini sudah familiar. Akan tetapi, bagi mereka non-fakultas hukum, mungkin ini agak asing. Masa iya? Kamu cuma mengungkapkan, tetapi tidak tahu maksudnya, kan? Nggak lucu. Mari kita bahas pelan-pelan. Berdasarkan KBBI, mosi adalah keputusan rakyat, misal parlemen, yang menyatakan pendapat atau keinginan anggota rapat. KBBI juga memberikan penjelasan mengenai mosi kepercayaan dan mosi tidak percaya. Mosi kepercayaan ini adalah mosi yang menyatakan wakil rakyat parlemen ini siapa ya? DPR itu parlemen percaya kepada kebijakan pemerintah. Sedangkan mosi tidak percaya adalah pernyataan tidak percaya dari DPR terhadap kebijakan pemerintah. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai mosi tidak percaya. Akan tetapi, melihat dari pengertian mosi di atas, pada dasarnya mosi adalah pendapat atau pernyataan mengenai sesuatu. Nah, ini jika dihubungkan dengan praktik ketatanegaraan Indonesia, ya, maka mosi ini terkait dengan hak-hak dari DPR. Apa saja hak-hak dari DPR itu? Ini tertuang dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut haknya. Hak yang pertama yaitu hak interpelasi. Hak interpelasi ini adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang pertama. Yang kedua, hak angket. Terkait dengan haknya DPR. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini hak angket. Yang terakhir yaitu hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Itu yang pertama terkait dengan hak menyatakan pendapat. Yang kedua, hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Jadi hak menyatakan pendapat ini merupakan tindak lanjut dari hak-hak sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela. Wakil presiden dan presiden ini juga tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden jikalau sudah melakukan perbuatan tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 24C
Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, apabila DPR menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden atau wakil presiden seperti dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, setelah MK memutuskan, maka putusan tersebut akan diserahkan kembali kepada MPR untuk dilakukan eksekusi. Nah, teman-teman, dari uraian di atas, mosi tidak percaya merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapatnya atas ketidakpercayaan kepada pemerintah. Walaupun tidak ada peraturan yang secara tegas menyebutkan tentang mosi tidak percaya, namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak menyatakan pendapat atas ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya, dalam praktik negara-negara di dunia, memang rakyat tidak bisa secara langsung mengajukan mosi kepada pemerintah, karena secara teori rakyat sudah terwakilkan oleh parlemen, DPR itu sudah terwakilkan di sana. Namun ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan rakyat agar kepentingannya tersampaikan. Seperti apa? Ya seperti demo kemarin, itu suatu bentuk aspirasi, karena mereka ini gimana mau mewakilkan kepada DPR, ya nggak bisa, DPR-nya juga nggak pro rakyat. Nah ini nih, ketika kita sudah melihat hak-hak dari DPR ini di Indonesia ini, kalau kita melihat praktiknya di mana DPR dan pemerintah itu bahu membahu untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri. Ya, kita doakan semoga negeri kita ini aman-aman saja untuk kedepannya. Amin. Oke teman-teman, itulah pembahasan mengenai mosi tidak percaya. Semoga kalian bisa menangkapnya dengan baik dan benar, mengerti lah gitu. Ini hanya sharing. Oke, saya kira itu. Sampai jumpa di video sharing selanjutnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.